Bayangkan satu desa yang tampak damai, berubah jadi sunyi dalam semalam. Semua warganya tewas, tanpa luka, tanpa jejak, dan satu-satunya kesamaan mereka hanyalah air dari satu sumur. Desa Rawasari bukan desa besar. Letaknya terpencil di kaki Gunung Karang, jauh dari keramaian, dan hanya bisa diakses lewat satu jalan tanah yang sempit dan berliku. Namun di balik keterpencilannya, Rawasari dikenal sebagai desa yang tentram. Penduduknya hanya sekitar 70 orang. Semua saling kenal, hidup rukun, dan tak pernah punya masalah besar. Mereka menggantungkan hidup dari hasil bumi, sawah, dan kebun. Tak ada sinyal kuat di sana. Tak ada wifi, tak ada hiburan digital. Tapi kehidupan mereka sederhana dan bahagia. Semua berubah pada pagi Jumat itu. Bu Sari, seorang petugas puskesmas keliling, biasa datang sebulan sekali untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi hari itu, begitu memasuki batas desa, ia langsung merasa ada yang aneh. Jalan masuk yang biasanya ramai dengan anak-anak berlarian, kini sunyi. Tidak ada suara ayam, tidak ada tawa, tidak ada suara sama sekali. Hanya suara angin yang menggesek pepohonan. Dengan rasa cemas, Bu Sari memarkir motornya di depan rumah Pak Darto, kepala desa. Pintu rumah terbuka, tidak terkunci. Saat ia masuk, ia langsung terdiam membeku. Di ruang tamu, tubuh Pak Darto tergeletak di lantai. Matanya terbuka, membelalak, tak bergerak. Wajahnya pucat, namun tak ada luka. Di sampingnya, istri dan kedua anaknya terbaring dalam kondisi yang sama. Panik, Bu Sari berlari keluar, mengetuk rumah sebelah. Hasilnya serupa. Satu demi satu rumah yang diperiksa, semuanya menunjukkan hal yang sama. Tubuh tergeletak, tanpa luka, tanpa perlawanan. Seperti tertidur, tapi tak bernyawa. Butuh waktu beberapa jam sampai laporan darurat sampai ke kabupaten. Ketika polisi, tim medis, dan aparat datang, mereka hanya menemukan satu hal. Satu desa penuh, mati mendadak. Tak ada satupun yang selamat. Dari bayi hingga lansia, semua dalam kondisi yang sama. Sekujur tubuh mereka tanpa luka, tanpa tanda kekerasan. Tak ada darah. Tak ada jejak benda tumpul atau tajam. Bahkan makanan yang ada di rumah masing-masing terlihat normal. Penyelidikan besar-besaran pun dilakukan. Tim forensik turun tangan. Dugaan awal, keracunan massal. Tapi anehnya, tak satupun sampel makanan menunjukkan adanya racun. Bahkan udara dan tanah desa itu tidak mengandung zat berbahaya. Namun satu hal menarik perhatian. Di setiap rumah, selalu ada kendi air di ruang tengah. Kendi yang seragam. Kendi dari tanah liat khas desa itu. Airnya berasal dari satu tempat, sumur tua di tengah desa. Sumur Rawasari adalah sumber kehidupan desa itu. Airnya jernih, dingin, dan sudah digunakan puluhan tahun tanpa masalah. Tapi saat sampel air dari sumur itu diuji di laboratorium, barulah ditemukan petunjuk mengerikan. Dalam air sumur itu terdapat senyawa kimia kompleks. Bukan racun biasa, bukan pestisida. Melainkan zat neurotoksin sintetis yang menyerang sistem saraf pusat dalam waktu sangat cepat. Senyawa ini membuat otak berhenti bekerja dalam hitungan menit, tanpa menyebabkan kejang atau luka fisik. Korban terlihat seperti tertidur, namun seluruh sistem tubuhnya sudah kolaps. Yang lebih mengerikan, senyawa ini bukan produk rumahan. Ini zat kelas militer. Zat yang hanya bisa diproduksi dengan teknologi tinggi, di laboratorium tertutup. Dari sini, penyelidikan mengarah pada pertanyaan, siapa yang bisa, dan kenapa? Lalu, satu fakta mengejutkan muncul dari rekaman CCTV tua yang dipasang di pos masuk desa. Malam sebelum kejadian, terlihat seorang pria asing masuk ke desa sekitar pukul 23. Ia berjalan kaki, mengenakan jaket tebal, dan membawa tas besar di punggungnya. Ia sempat berhenti di depan sumur selama beberapa menit, sebelum akhirnya menghilang dari rekaman. Tidak ada rekaman dia keluar dari desa. Tidak ada saksi mata yang melihatnya menginap. Dan yang paling aneh, tidak ditemukan satu jejak pun milik pria ini di desa, bahkan sidik jari atau jejak sepatu. Lalu siapa dia? Beberapa teori mulai bermunculan. Salah satunya adalah bahwa pria ini adalah bagian dari eksperimen gelap yang menggunakan desa Rawasari sebagai objek uji coba. Ada dugaan senyawa itu sengaja dituang ke sumur untuk melihat dampaknya secara massal. Desa yang terpencil, tanpa sinyal, tanpa kamera, menjadi target sempurna.
Namun yang membuat kasus ini semakin misterius adalah catatan lama yang ditemukan oleh seorang peneliti sejarah lokal. Ia mengungkapkan bahwa pada masa penjajahan Belanda, Desa Rawasari pernah ditutup selama beberapa tahun karena dianggap tercemar oleh roh jahat. Dalam dokumen kuno itu disebutkan bahwa beberapa penjajah Belanda meninggal secara misterius setelah mencoba menggali sumber air di sana. Sejak saat itu, penduduk lokal meyakini sumur tersebut memiliki penjaga. Beberapa warga desa tetangga bahkan mengatakan bahwa seminggu sebelum tragedi, warga Rawasari mengadakan ritual bersih-bersih sumur. Ini adalah tradisi lama yang hanya dilakukan saat air mulai berbau atau terlihat berubah warna. Namun kali ini, kata salah satu warga sekitar, ritual itu dilakukan lebih berani. Mereka masuk lebih dalam ke sumur, membersihkan dasar, bahkan mengambil endapan lumpur tua yang selama ini tidak pernah disentuh. Ada yang percaya bahwa ini adalah kesalahan fatal. Mereka membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Setelah hasil investigasi diumumkan, pemerintah memutuskan menutup Desa Rawasari secara permanen. Semua akses ke desa dipagari. Sumur tua itu ditutup dengan beton setebal 1 meter, dan di atasnya dipasang tanda larangan keras. Bangunan-bangunan dibiarkan kosong. Kini, desa itu menjadi semacam kota hantu. Tidak ada yang berani masuk. Bahkan petugas pun hanya diperbolehkan datang untuk keperluan dokumentasi atau penelitian terbatas. Namun hingga hari ini, tidak ada satupun orang yang tahu pasti siapa pria asing itu, bagaimana dia membawa zat mematikan itu, dan kenapa Desa Rawasari yang jadi sasarannya. Ada yang bilang dia bukan manusia biasa. Ada juga yang percaya bahwa ini semua bukan ulah makhluk gaib, melainkan eksperimen manusia yang jauh lebih kejam dari yang bisa kita bayangkan. Tapi satu hal yang masih jadi pertanyaan besar. Kenapa tidak ada satupun korban yang sempat berlari, atau berteriak? Apakah zat itu bekerja secepat itu? Atau mereka sudah tahu apa yang akan terjadi, dan menerimanya? Beberapa penduduk desa sebelah masih sering berbisik. Katanya, pada malam tertentu, jika kau berdiri cukup dekat di pagar pembatas desa, kamu bisa mendengar suara ember ditarik perlahan dari dalam sumur. Suara gemericik air. Seperti ada yang masih menimba, dari sumur yang seharusnya sudah ditutup. Dan kamu, jika suatu hari berjalan ke desa yang belum kamu kenal, lalu ditawari minum dari sumur yang katanya aman sejak dulu, apakah kamu akan meminumnya? Karena dalam kasus Desa Rawasari, air kehidupan berubah jadi air kematian. Dan satu-satunya yang tersisa hanyalah sunyi dan misteri.